Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas.
Haleluya. Apa kabarnya semua? Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan lagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, layakkan seluruh kehidupan kami. Kami mohon ampun kalau kami bersalah kepada Tuhan, bahkan mengampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Makasih, biarlah jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur. Benih firman Allah itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik dan subur, dan itu semua boleh berakar, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, kami rindu kami boleh bertumbuh dewasa kerohanian kami dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dan berkarya lewat kehidupan hamba-Mu, bahkan kami sekalian semuanya. Bila kami sama-sama kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh-roh jahat di udara ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersehati, kami patahkan, hancurkan, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan enyahlah. Kami hanya mengundang kuasa-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan baca pembacaan firman Tuhan kita yang pertama dalam Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-18, 20 sampai dengan 23. Mari sama-sama kita akan perkatakan kebenaran firman Tuhan yang pertama ini. Roma 6 ayat 18, 20 sampai dengan 23. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sepanjang bulan Agustus ini kita mendengarkan tema firman Tuhan tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab, ya. Berbicara soal kemerdekaan, yang pertama, sebagaimana apa yang sudah kita baca dalam Roma 6 ayat 18, kita harus sama-sama berkatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Mari sama-sama kita berkatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Oh amin, puji Tuhan. Kita semua telah dimerdekakan dari dosa. Dulu kita mungkin hamba dosa. Perbuatan kita banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Hidup kita banyak melakukan pelanggaran. Tetapi setelah kita percaya, kita menjadi anak Tuhan, kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus setiap dosa dan salah kita. Sebab itu kita boleh menjadi hamba kebenaran, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa kita. Sebab itu dalam Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23, kita harus yakin bahwa sekarang setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita bukan hamba dosa lagi, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasalnya yang ke-6, kita menjadi hamba Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa kita semua telah memperoleh satu hal yang indah dari Tuhan, yaitu apa? Kita boleh ditebus dosa kita. Kita boleh menjadi hamba kebenaran. Dan ingat
bahwa upah dosa adalah maut. Kita seharusnya adalah orang-orang yang dibinasakan, tapi oleh kasih karunia Allah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Sebab itu biarlah kita jangan lagi melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, membuat hidup kita jauh daripada Tuhan, membuat kita hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Mungkin dalam kehidupan anak-anak pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik di dunia kalian yang sudah bekerja, baik mungkin kalian yang masih kuliah. Ada banyak yang harus kalian hadapi di hari-hari ini. Tapi ingat, saudara, kita semua adalah hamba kebenaran, hamba Allah. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saya tulis di sini, saya belajar arti merdeka menurut KBBI, yaitu merdeka memiliki 3 arti. Merdeka itu adalah yang pertama, bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Dan yang kedua, merdeka sendiri memiliki arti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, merdeka memiliki arti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-8. Mari kita sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Di sana tentang keyakinan iman. Saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lihat, saudara, betapa Allah mengasihi kehidupan kita. Sebab itu Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia datang ke dunia, dia mau mati, dia rela mati untuk menebus setiap dosa dan salah kita. Sebab itu saudara, mari saudara, saya mau ajak kita harus menyadari betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari pergunakan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang sudah dimerdekakan, untuk kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, sama-sama kita baca. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Biarlah kita tetap selalu berjalan, selalu berkata, selalu berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita selalu menjadi hamba kebenaran, dikatakan kita benar-benar murid Tuhan, ya. Dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Hal yang kedua, kita harus sama-sama tahu bahwa kebenaran itu yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Saudara, mungkin setiap kita anak Tuhan, bukan saja anak Tuhan, setiap orang diberikan kebebasan, ya. Kebebasan untuk apa? Banyak. Kebebasan untuk memilih. Memilih apa?
memilih pekerjaan, memilih apa lagi? Memilih pasangan hidup, memilih apa lagi? Memilih banyak hal kehidupan, ya. Apalagi biasanya sih sebagai anak muda kalian pengennya hidupnya bebas, ya. Mungkin saudara berkata, ini hidup gue, ini hobi kesukaan aku ini, ya, pilihan aku ini, aku mau hidup seperti ini. Nah, seringkali mungkin ada orang-orang yang di luar Tuhan, atau kita anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan, yang jauh daripada kebenaran, kita melakukan apa yang kita mau dengan kita hidup di dalam dosa. Orang tua nggak tahu kok, atasan aku nggak tahu kok, bos nggak tahu, pacarku nggak tahu kok, atau orang lain nggak tahu. Tapi saudara harus ingat, ya, sekali lagi kita miliki kebebasan untuk saudara melakukan apa saja yang saudara mau lakukan. Tetapi ingat, ada mata Tuhan yang melihat setiap apa yang kita buat. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu kebebasan, kemerdekaan yang saudara lakukan, jangan biarkan kemerdekaan atau kebebasan itu saudara lakukan untuk melakukan di luar kebenaran. Karena apa? 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah, firman Tuhan mengatakan, sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ingat hal yang ketiga ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Kalau orang yang merdeka, biarlah kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Kita menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya, saudara, sama-sama kita belajar. Hiduplah seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Roma 6 ayat 18 tadi kita sudah sama-sama bacakan. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita jangan mau kita berada dalam dosa. Kita diikat oleh dosa. Kita dipimpin oleh dosa, kedagingan kita, untuk kita apa? Melakukan apa saja yang kita mau. Sebab apa? Orang lain tidak tahu. Tadi yang saya katakan, bos tidak tahu, orang tua tidak tahu, mereka tidak tahu. Segala sesuatu, saya katakan lagi, Tuhan yang tahu. Ya, kita harus bertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, Galatia 5 ayat yang 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini hal yang selanjutnya, yang kelima, supaya kita sungguh-sungguh merdeka sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, harus berdiri teguh. Katakan, berdiri teguh. Apalagi, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ingat, kita sudah dimerdekakan. Jadi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sama-sama kita belajar. Mungkin kita semua jauh daripada sempurna, tapi kita mau berdiri teguh sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Kita harus selalu menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Bicara soal kemerdekaan, kemerdekaan berarti kita sudah menjadi milik Allah sepenuhnya. Ya, dulu
Dulu kita hamba dosa, tapi kita sekarang hamba kebenaran. Berarti sekarang kita miliknya Tuhan. Jangan mau lagi kita kembali menjadi hamba dosa. Kita mau terikat dalam dosa, hidup di dalam dosa, melakukan kedagingan, hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Setiap kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau berbicara tentang hamba, ada dua. Satu hamba dosa, yang kedua hamba kebenaran. Dan ada lagi pilihan dua di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Saudara, mari, walaupun keadaan sulit, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus melakukan kebenaran firman Tuhan? Seakan-akan saudara gak bisa bergerak luas, ya. Saudara benar, tetapi saudara disalahkan. Saudara sudah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, tapi kok keadaan seperti ini? Kok mereka yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran? Mereka hidup di dalam dosa, tapi mereka diberkati. Biarlah, jangan kita melihat mereka, tapi kita mau memandang Tuhan. Walaupun kita berjalan di jalan yang sempit, tapi kita berjalan sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran. Walaupun keadaan sulit sukar, tetapi kita tetap ada dalam firman Tuhan. Yakin dan percaya, jiwa kita harus selalu berglori. Sebab apa? Kita selalu bersuka cita. Ada Tuhan yang selalu di pihak kita. Ada Tuhan yang pasti akan membela kehidupan kita. Sebab apa? Kita ada di dalam kebenaran. Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan, kita pun diperhadapkan dengan dua hal lagi, berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kalau saudara saat ini diperhadapkan dengan dua hal, berkat atau kutuk, itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau diberkati, hidup menjadi hamba kebenaran, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupanmu, maka berkat itu akan menjadi bagian kehidupanmu. Biarlah orang-orang yang melakukan dosa mungkin saat ini mereka diberkati, biarlah. Tapi berkat itu, saya katakan mungkin tidak akan lama. Tapi kalau kita berkat itu datangnya dari Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, maka berkat itu pasti kita akan menikmatinya. Kita akan diberikan karunia untuk menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ya saudara, apalah artinya segala sesuatu yang kita miliki kalau itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi oleh karena mungkin kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ketika kita berdiri menjadi hamba kebenaran, yakinlah bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kehidupan kalian semua. Ya, aminkan. Aminkan firman Tuhan. Jadi saudara, yakinlah bahwa seperti dalam 1 Yohanes 3
3 ayat 19-24 mengatakan, demikianlah kita ketahui, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita yakin bahwa kita pasti dapat mengalahkan dunia. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kemenangan kita, iman kita. Kita percaya kepada Yesus, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, yakin bahwa pasti kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kita, apapun yang menjadi tantangan kita, tetaplah berpegang dalam kebenaran. Sekali saudara menjadi hamba kebenaran, teruslah menjadi hamba kebenaran. Ya, jangan mau lagi saudara kembali menjadi hamba dosa. Jadi saudara, sekali lagi saya mau katakan, setelah kita merdeka atau kita sudah menang menjadi hamba kebenaran, jangan kita mau kalah lagi, kita menjadi hamba dosa. Ingat, upah dosa ialah maut. Jadi saudara, saya mau mengingatkan kalau mungkin ada di antara saudara yang saat ini sudah jauh daripada Tuhan, mungkin masih hidup dalam perhambaan dosa, tidak ada kata terlambat. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Ingat, oh Tuhan sudah menebus dosa kita, dan sebab itu kembalilah kepada Tuhan. Berjalanlah kepada firman Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Maka saudara, kita yakin dan percaya hal-hal yang mungkin dahulu kita lakukan, hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa, pesta pora, kemabukan, kecemaran dan segalanya, hal-hal kedagingan itu, tinggalkan semuanya itu. Karena apa? Perbuatan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, saya ingatkan lagi, iblis gak mau masuk sendiri di dalam neraka, dia mau cari teman. Sebab itu kita jangan kita jangan mau dibujuk oleh dosa atau iblis. Jangan kita salah pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kita salah berkata, jangan kita salah bertindak, jangan kita salah langkah, karena kita tahu segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu mari takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Amsal 14 ayat 27. Karena ketika kita miliki hidup takut akan Tuhan, orang itu pasti akan terhindar dari jerat maut. Jadi saudara, pilihan ada di tangan kita. Saudara mau menjadi hamba dosa atau saudara menjadi hamba kebenaran? Mari saudara, bagaimana untuk cara kita mendapatkan kemerdekaan setiap hari? Hiduplah dalam kebenaran. Sekali lagi, kalau saudara mau mendapatkan kemerdekaan setiap waktu, setiap hari, hiduplah dalam kebenaran. Ya, jauhkan diri dari dosa. Maka apa? Ketika ada orang berdosa yang mau membujuk, Amsal 1 ayat 7, jangan menurut. Ya, siapa mengejar kebenaran dalam kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saya ulangi lagi, siapa yang mengejar kebenaran, kata Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sebab itu mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan kebenaran. Berbicara soal kebenaran, siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sebab itu ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan, saya mau ingatkan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 ada beberapa yang sebelum saya akan akhiri firman Tuhan. Perhatikanlah bagaimana hidup kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Usahakanlah
untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Penuhlah dengan roh, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa dan pujian dan penyembahan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Hiduplah penuh dengan ucapan syukur. Hiduplah rendah hati dalam takut akan Kristus. Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberikan terus kemenangan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, merdeka. Tuhan Yesus menolong kehidupan kita. Mari kita saati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa, Tuhan tolong kami, angkat kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba kebenaran, supaya kami hidup dalam kebenaran, supaya kami boleh berjalan dengan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kehidupan kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sebab itu Tuhan, tolong kami. Pegang setiap tangan-tangan kami, langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh diberkati. Kami boleh memperoleh kehidupan, kami boleh mendapatkan kehormatan, bahkan kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang daripadamu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Jika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka apa yang akan kami lakukan pasti itu akan buat berhasil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Materaikanlah semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Hidup kami dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kesempatan yang indah yang kami boleh terima bagi kehidupan kami, untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap memuji, membesarkan nama Tuhan adalah kesempatan yang indah buat kami. Karena terlalu banyak Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Bakti kami, hidup kami ini Tuhan mungkin bahkan belum cukup untuk membalas segala kebaikan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, setiap hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Kau melihat kehidupan kami, Kau memandang kami dari tempat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini kami pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor. Kami mau bersatu hati di hadapan Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan kami, Bapak Jokowi sebagai pemerintahan tertinggi, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap anggota-anggota menteri, setiap pemerintahan yang ada dari tingkat pusat bahkan sampai tingkat daerah, tingkat lokal di dalam rumah kami, masing-masing lingkungan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau Allah memberkati bangsa ini. Kiranya Tuhan, apapun yang sedang bangsa ini hadapi,
Apapun itu Tuhan, kami percaya semua ada dalam pikirannya Tuhan, ada di dalam hatinya Tuhan, ada di dalam setiap rancangan Tuhan yang indah. Dan itu semua mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami semua. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami percaya Tuhan, semua adalah rancangan-Mu yang indah. Dan kami mau melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan lebih daripada apa yang kami hadapi saat ini. Kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi bangsa kami, Indonesia Tuhan. Berikan kedamaian, berikan sukacita, damai, sejahtera bagi semua orang. Terlebih kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana Tuhan, mereka yang belum mendengar, mereka yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kami mohon, kami berdoa kepada Tuhan, jadikan kami alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyaksikan Kristus melalui hidup kami. Banyak orang boleh datang kepada Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang berdoyong-doyong datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, baik itu COVID, baik itu apapun itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu yang indah dalam kehidupan kami, yang bekerja dalam kami. Baik mungkin ada anak-anak-Mu yang terkena imbasnya, ataupun mereka juga Tuhan yang mungkin kehilangan pekerjaan atau kehilangan pengharapan karena hal-hal ini Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa dari tempat ini, pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor, kami mohon Tuhan, Engkau menjadi Tuhan bagi mereka. Engkau membuka jalan keluar bagi mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pengharapan. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Harapan itu masih ada di dalam Kristus. Tidak pernah anak-anak Tuhan akan meminta-minta. Tidak pernah ada anak-anak Tuhan akan mencari pertolongan kepada yang lain selain Kristus. Harapan itu masih ada di dalam Kristus. Tuhan, mari jamah setiap hati mereka yang terluka, mereka yang susah, mereka yang berduka karena apa yang terjadi di dalam bangsa ini, bahkan di dalam dunia ini, kiranya mengubahkan hati mereka. Kuasa Kristus mengubahkan kehidupan mereka saat ini menjadi baru, menjadi penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada harapan lagi dalam kehidupan mereka untuk mereka bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tenaga-tenaga medis Tuhan, mereka yang harus bekerja dengan susah payah untuk merawat, untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menyembuhkan setiap pasien-pasien Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka, di dalamnya juga pasti ada anak-anak Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Yang kami percaya adalah apapun yang terjadi Tuhan, kami semua yang berharap kepada Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun ada yang terkena, tapi kami percaya harapan kami teguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Tuhan membuka segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja lokal kami, GPD Tiberias Bogor, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Opa Oma Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka di usia mereka yang semakin lanjut, kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru, sukacita, damai, sejahtera, itu yang berlimpah-limpah atas kehidupan Opa dan Oma Tuhan di masa usia mereka yang saat ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, urapan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan mereka untuk memimpin kami gembala domba-dombamu Tuhan. Kami untuk datang kepada Tuhan, semakin hidup kami disempurnakan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Para wakil gembala, Om Jeff, Tante Yema, Om Yosua, Tante Novi, beserta anak-anak mereka, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan.
Om Robi juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Om Asyana, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pengerja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera itu yang berlimpah atas kehidupan keluarga gembala kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga umat-umatmu, umat-umat gerejamu GPD Tiberias Bogor, semakin hari kami boleh semakin bersatu hati untuk memandang hanya kepada Yesus saja. Semakin hari kami boleh semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin kami boleh semakin setia kepada Tuhan untuk beribadah, untuk melakukan bakti kami kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami perlu Tuhan. Umat-umatmu GPD Tiberias Bogor, kami semua perlu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua kami, keluarga kami, adik kakak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seperti Tuhan memelihara kami, Tuhan juga memelihara orang tua kami, keluarga kami. Mungkin ada yang berjauhan dengan orang tua, mungkin ada yang berjauhan dengan sanak saudara, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati semua kami. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa juga buat pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor yang ada saat ini Tuhan. Mereka yang ada di Bogor, mereka ada yang di luar kota, mereka yang belajar, mereka yang bekerja, mereka yang sedang menuntut studi mereka, mereka yang sedang menapaki karir-karir mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya di dalam hati kami semua tetap Tuhanlah yang ada di dalam posisi paling utama dalam kehidupan kami. Dalam apapun yang kami sedang kejar saat ini, Engkaulah fokus utama kami. Di atas semuanya Tuhan, Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang kami pandang, Engkaulah yang kami lihat, Engkaulah yang kami junjung tinggi. Dan kami percaya Tuhan, pendidikan kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan pasti berkati. Bawa hati kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Bawa hati kami, pemuda-pemudimu, untuk selalu rindu kepada Tuhan. Hati kami terpaut kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak mudamu Tuhan. Mereka yang terhilang, ataupun mereka yang sudah tidak pernah lagi kami dengar kabarnya, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan, panggil setiap hati yang terhilang. Tuhan, panggil lagi Tuhan setiap hati yang mulai menjauh kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu teramat besar bagi kami. Kasih Tuhan yang sama juga, yang teramat besar itu juga yang sama bekerja bagi mereka yang terhilang. Jadikan kami pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor ini Tuhan, bukan sebagai wadah lembaga saja Tuhan, tapi wadah ini menjadi wadah yang hidup, di mana ada kasih Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, di mana ada kehangatan sorga yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kiranya nama Yesus dipuji, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Banyak anak-anak muda boleh datang kepada Tuhan melalui setiap hidup kami, anak-anak mudamu, anak-anak pemuda GPD Tiberias Bogor. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kami membawa panji Kristus dan hidup kami mencerminkan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Berkati Om Joko, berkati Kak Robin, berkati setiap pengurus pemuda yang ada. Kami serahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua, untuk mereka boleh mengandalkan Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan ketika merancangkan segala hal bagi pemuda ini Tuhan. Segala program yang dikerjakan bagi pemuda ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan yang hidup, yang bekerja, memimpin pengurus pemuda ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allahku. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Halo Youth Blast, apa kabar nih?
Pasti diberkati Tuhan kan? Thank you ya udah ikut ibadah. Pasti ngerasain hadirat Tuhan kan? Yuk guys, kita ikutin lagi ibadah-ibadah pemuda yang lebih dahsyat lagi. Kita dengar pengumuman yuk. Di bulan Agustus ini kita semua kan udah belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kemerdekaan, bener kan? Selain itu juga kita udah belajar mengenai Galatia, dan saat itu kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah guys, janji yuk sama diri sendiri, bukan cuma dengerin firman doang, bukan cuma belajar firman doang, tapi kita belajar melakukannya. Nah, di bulan September nanti kita juga mau belajar firman Tuhan yang berbeda lagi nih guys, dan pastinya pasti lebih dahsyat lagi. Ibadah tanggal 5 nanti kita masih ibadah online guys. Jadi stay tune ya, jangan alasan lagi. Jam 5 sore. Yuk. Hari Rabu juga kita ada doa loh guys. Jam 6:30 malam. Yang link doanya nanti akan dibagikan di grup Cari Jodoh. Bukan, maksudnya YouTuberias gitu. Halo, sini dong. Buat teman-teman semua, udah pada gabung grup meeting belum? Ikutan yuk, seru banget loh. Di sana kita bisa ngomongin tentang macam-macam hal, dari masalah rohani sampai masalah sekuler guys. Pasti seru banget. Aku juga ikutan di sana. Nah, yang mau ikutan langsung aja cus, kita daftar. Bisa lihat dari Instagram @tiberias.youth+ atau lihat aja di sana ada linknya. Langsung klik di situ, jangan manja. Selain itu, kita juga lagi open recruitment nih guys. Buat teman-teman yang lagi rindu untuk melayani Tuhan, yuk kita daftar. Ada beberapa divisi pelayanan, ada tim pemerhati, ada tim kreatif, ada tim digital. Selain itu juga ada tim pelayanan mimbar. Are you the one? Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami orang-orang dalam Tuhan terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-Mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-Mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik, yang membuat orang menjadi diberkati. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama dengan seisi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau, untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.